Sobat ya, ganti karet kopling. Saya sering meminta atau menekankan kepada pengguna motor ini agar ganti esi satu set. Itu kenapa? Tujuannya biar karet koplingnya pun original dan kedepannya lebih awet dan tidak berisiko, sobat ya. Begitu teman-teman ya. Jadi bukan kita itu memanfaatkan agar orang ini atau kita ini mendapatkan, bengkel ini mendapatkan omset besar, bukan. Ini demi kebaikan pengguna motor juga, karena sudah sering gara-gara alasan hemat biaya, akhirnya tidak lama motor jadi kasar, khususnya bagian noken as, pelatuk, lahar noken as pada hancur. Itu disebabkan karena karet kopling yang sebelumnya sudah diganti ini hancur dan nyumbat di bagian saringan oli tersebut. Itu fix dan sering terjadi ya. Sobat ya, ini dilema ya ke masalah karet kopling ini. Kalau gue sih, kalau memang pemilik motornya ini ada kesiapan, biasanya gue minta atau gue suruh dia itu ganti esi, teman-teman ya. Jadi esi itu yang diganti gigi kopling berikut ini ya, babetnya ya. Jadi di dalamnya sudah ada karet koplingnya, dan itu tentunya yang ori ya. Nah, kenapa begitu? Karena begini teman-teman ya, kebanyakan yang kita jumpai itu kalau masalah karet kopling ini biasanya ya diganti karet kopling aja, teman-teman ya. Kemudian saya mau ceritakan dampak buruknya. Dampak buruknya apa? Jika kita ganti karet kopling yang posisinya ini ada di dalam sini, ini kita gak akan dapat yang originalnya, bang. Kita pasti paling dapat karetnya itu yang pokoknya yang biasa lah ya. Dan itu tidak menjamin keawetannya. Dan lebih buruk dari itu, yang sering terjadi, karet itu hancur. Nah, dampak fatalnya teman-teman saya kasih tahu ya. Ini mumpung lagi ketemu kopling ini. Sorry ya, kelihatan ya ini ya. Nah, ini ya, nggak begitu kelihatan ya. Sorry ya. Nah, ini saringan oli ya, buat kalian pengguna ya. Saringan oli ini jika sampai sumbat, maka oli tidak akan naik sampai ke atas bagian noken as, teman-teman ya. Sementara jika karet kopling ini hancur, ini semua numpuk di bagian saringan oli ini, teman-teman. Dan itu udah sering terjadi. Alhasil bagian noken as, pelatuk, lahar noken as itu biasanya kekeringan, gosong, dan sudah pasti harusnya ganti. Nah, ini dampaknya jika kalian itu ganti karet kopling, ya. Karena kalau saya sekarang lebih, karena nggak mungkin ori, namanya ganti karet kopling itu pasti yang biasa. Makanya saya sarankan buat pengguna motor, persiapkan uangnya, mendingan ganti yang esi satu set tetapi original. Itu tidak akan merembet atau berisiko mempengaruhi komponen yang lainnya. Paham sobat ya? Itu berbicara masalah ganti karet kopling, sobat ya. Ganti karet kopling, saya sering meminta atau menekankan kepada pengguna motor ini agar ganti esi satu set. Itu kenapa? Tujuannya biar karet koplingnya pun original dan kedepannya lebih awet dan tidak berisiko, sobat ya. Begitu teman-teman ya. Jadi bukan kita itu memanfaatkan agar orang ini atau kita ini mendapatkan, bengkel ini mendapatkan omset besar, bukan. Ini demi kebaikan pengguna motor juga, karena sudah sering gara-gara alasan hemat biaya,
akhirnya tidak lama motor jadi kasar, khususnya bagian noken as, pelatuk, lahar noken as pada hancur. Itu disebabkan karena karet kopling yang sebelumnya sudah diganti ini hancur dan nyumbat di bagian saringan oli tersebut. Itu fix dan sering terjadi ya. Terima kasih ya, moga-moga informasi atau edukasi ini berguna dan bermanfaat. Oke.